Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Hukum Perikatan. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Stefania Dutkuman Sabariku dengan NIM 2402010347. Saya sebagai pembicara pertama. Saya Frederick Benito Francois dengan NIM 2402010373 sebagai host. Saya Alwelson Koro sebagai pembicara 2 NIM 240 20 10 368. Kelompok 4 taat perjanjian. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Hukum. Bersama saya Fred yang akan menemani kalian ngobrol seru soal dunia hukum. Hari ini kita bahas topik yang penting sekali, yaitu hukum perikatan. Saya tidak sendiri, sudah ada dua teman saya. Di sini ada Tiara dan Alwerson. Bagaimana? Halo, bagaimana kabarnya? Kabar baik nih Fred. Nah, siap sekali kita membahas topik ini karena topik ini merupakan fondasi dari hukum perdata. Setuju banget. Dengan memahami materi hukum perikatan ini kita belajar tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Karena itu adalah 3 unsur penting dalam menjalani hukum perikatan. Sekarang kita akan masuk ke segmen 1, yaitu pengertian dan dasar hukum perikatan. Oke, biar jelas dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum perikatan? Secara sederhana, hukum perikatan merupakan bagian dari hukum perdata di mana mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih untuk yang pihak yang satu berkewajiban memenuhi prestasi tersebut dan pihak yang satu berhak atas prestasi tersebut. Ya, pada dasar hukumnya terdapat pada pasal 1233 KUH Perdata dan 1456 KUH Perdata. Yang pada intinya menjelaskan tentang harta kekayaan antara dua individu yang adanya kewajiban untuk memenuhi prestasi. Apa sih yang dimaksud dengan prestasi? Nah, prestasi itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, di mana bisa berupa berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, di mana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Contohnya, kalau si A ingin menjual motor ke si B, si A wajib menyerahkan motornya dan si B wajib menyerahkan uangnya. Ya, sekarang kita masuk ke segmen 2, yaitu sumber-sumber perikatan. Nah, dari mana sih perikatan itu timbul? Menurut pasal 233 KUH Perdata, perikatan itu lahir dari 2 hal, yaitu yang pertama, undang-undang dan juga perjanjian. Perjanjian itu yang paling sering kita jumpai. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam uang, dan sebagiannya. Sedangkan yang dari undang-undang biasanya muncul karena perbuatan melawan hukum. Jadi kalau seseorang menabrak mobil orang lain dan bikin rusak, itu termasuk perikatan juga ya? Betul, itu disebut perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum, di mana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Intinya, walaupun tidak ada perjanjian, tanggung jawab tetap muncul karena undang-undang menganggap ada hubungan sebab akibat di dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen 3, yaitu unsur-unsur dan syarat sah perikatan. Oke, kalau begitu, unsur dalam perikatan apa aja sih? Nah, ada 3 unsur utama dalam hukum perikatan, yaitu yang pertama, para pihak, yang kedua itu prestasi, dan yang ketiga adalah hubungan hukum, di mana para pihak itu terdiri dari kreditur dan juga debitur, di mana kreditur berhak atas prestasi dan juga debitur berkewajiban memenuhi prestasi. Dan yang kedua yaitu prestasi. Prestasi itu merupakan objek yang dijanjikan, di mana apa sih yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut, dan yang ketiga yaitu hubungan hukum yang membuat hak dan kewajiban yang bisa dipaksakan secara hukum. Dan biar perikatan itu sah, perjanjian harus bisa memenuhi syarat di dalam pasal KUH Perdata 1320. Yang pertama adanya kesepakatan,
Yang kedua adanya kecakapan, yang ketiga adanya objek atau prestasi, yang keempat adanya sebab yang halal. Kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi bagaimana? Nah, kalau syarat subjektif seperti sepakat dan juga cakap tidak terpenuhi, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Dan kalau syarat objektif seperti objek atau sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Contohnya, kalau ada perjanjian yang dibuat untuk menjual barang curian, perjanjian itu batal karena tidak halal. Sekarang kita masuk ke segmen 4, yaitu pelaksanaan dan wan prestasi. Setelah perikatan terbentuk, tentu harus dilaksanakan. Nah, bagaimana kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya? Nah, itu disebut wan prestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan, di mana bisa berupa tidak melakukan apa yang diperjanjikan, terlambat melakukan apa yang diperjanjikan, dan juga melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut. Akibatnya, debitur bisa dikenakan ganti rugi, pembatalan kerjasama, peralihan risiko, bahkan bisa dipaksa melakukan perjanjian. Jadi ada konsekuensi hukumnya ya? Betul, misalnya A janji kirim barang ke B, namun tidak ditepati, maka B bisa menuntut ganti rugi. Tapi perlu diingat juga, kalau kegagalannya terjadi karena adanya keadaan memaksa, debitur juga bisa dibebaskan dari tanggung jawabnya. Contohnya kayak bencana alam atau kebakaran yang tidak bisa dicegah. Ya, selanjutnya kita masuk ke segmen 5, yaitu hapusnya perikatan. Kalau perikatan sudah berjalan, kapan sih bisa dianggap selesai atau dihapus? Nah, ada beberapa cara perikatan bisa dihapus, yaitu yang pertama karena pembayaran atau pelunasan, yang kedua karena kompensasi atau utang piutang, dan juga yang ketiga yaitu pencampuran utang, di mana ada kreditur dan juga debitur itu merupakan orang yang sama, dan yang keempat karena musnahnya barang yang menjadi objek perikatan, dan yang kelima karena pembatalan atau lewat waktu atau yang biasa kita sebut dengan kadaluarsa. Intinya, kalau kewajiban sudah dipenuhi atau tidak mungkin dipenuhi secara hukum, maka perikatan dianggap selesai. Nah, untuk memperjelas dari penjelasan di atas mengenai pengertian, dasar hukum, unsur perikatan, syarat sahnya perikatan, sumber-sumber perikatan, wan prestasi, dan hapusnya perikatan, maka kita masuk pada segmen 6, yaitu contoh kasus. Biar lebih jelas, coba kita bahas contohnya ya. Misalnya, A jual tanah ke B dengan harga 500 juta rupiah, B sudah membayar lunas, tapi A belum menyerahkan sertifikat dan belum balik nama. Nah, tiba-tiba A menjual lagi tanah yang sama ke C. Bagaimana sih? Nah, kasus ini merupakan wan prestasi yang cukup sering terjadi karena A sudah melanggar kewajiban yang sudah diperjanjikan dalam prestasi tersebut, di mana tidak menyerahkan tanah beserta sertifikatnya kepada B. Betul, bahkan ini bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum karena A menjual objek yang sama 2 kali. B bisa menggugat A untuk melakukan pembatalan jual beli kedua dan menuntut A segera memberikan sertifikat dan melakukan balik nama. Kalau ternyata sertifikat sudah dibalik nama ke C, bagaimana? B bisa menuntut ganti rugi kepada A karena A yang ingkar janji. Tapi kalau C itu merupakan pembeli yang beritikat baik dan tidak tahu kalau tanah itu sudah dijual kepada B, maka posisi C dilindungi oleh hukum. Makanya penting banget dalam jual beli tanah itu ada akta jual beli di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dan langsung diproses balik nama. Jangan cuma percaya janji atau kwitansi lisan saja. Jadi intinya dalam perikatan yang objeknya tanah harus ada kepastian hukum yang kuat karena resikonya besar.
Ya, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen penutup. Nah, jadi dari pembahasan hari ini bisa kita simpulkan bahwa hukum perikatan adalah dasar dari semua hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan. Perikatan mengatur hak dan kewajiban yang dimana bisa muncul dari perjanjian dan juga undang-undang dan punya konsekuensi hukum yang nyata. Dan yang paling penting, kita harus selalu paham isi perjanjian sebelum menyetujui sesuatu. Karena begitu kita sudah melakukan tanda tangan, kita sudah terikat secara hukum. Setuju banget. Terima kasih Tiara dan Alwelson atas obrolannya hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan semakin menjadi paham tentang hukum perikatan. Terima kasih juga, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Sampai ketemu lagi di episode ngobrol selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Nah, tadi teman-teman dan juga ibu dosen sudah mendengarkan podcast kami. Sekarang saya akan menarik kesimpulan dan juga saran serta penyelesaian dan menggunakan asas-asas dalam kasus yang sudah kami paparkan dalam podcast kami tersebut. Nah, saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama, pengertian dari hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berkewajiban atas prestasi tersebut dan pihak yang satu berhak atas prestasi tersebut. Selanjutnya, sumber perikatan. Sumber perikatan itu lahir dari dua hal, yaitu yang pertama perjanjian dan juga undang-undang. Perjanjian terdiri dari pinjam meminjam, sewa menyewa, dan jual beli. Dan yang kedua, undang-undang itu terdiri dari perbuatan yang melawan hukum, di mana terlibat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, syarat keabsahan. Nah, syarat keabsahan dalam hukum perikatan ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama syarat subjektif dan juga syarat objektif, di mana syarat subjektif itu terdiri dari kesepakatan dan juga kecakapan, di mana jika tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Dan juga yang kedua yaitu syarat objektif, di mana terdiri dari objek tertentu dan juga sebab yang halal. Jika tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Selanjutnya saya akan menyimpulkan mengenai konsekuensi dari waris prestasi. Ketika debitur tidak memenuhi prestasi, timbul waris prestasi dengan akibat hukum berupa yang pertama, ganti rugi, yang kedua, pembatalan perjanjian, yang ketiga, peralihan risiko, dan yang keempat, pelaksanaan perjanjian. Di mana dalam pelaksanaan perjanjian itu terjadi pemaksaan dalam perjanjian tersebut, dan juga dalam pengecualian atau pengecualian itu terdiri dari force majeure yang dimana dapat dibebaskan oleh debitur dari tanggung jawab. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan mengenai berakhirnya perjanjian. Perikatan dapat berakhir melalui berbagai cara, seperti pembayaran atau pelunasan, kompensasi, pencampuran utang, musnah objek, dan yang terakhir yaitu pembatalan atau kadaluarsa. Nah, saya akan menjelaskan asas-asas yang dapat menyelesaikan kasus yang sudah kami jelaskan dalam podcast kami. Nah, ringkasan kasus yang tadi kami sudah berikan dalam podcast kami yaitu A menjual tanah kepada B seharga 500 juta. B telah membayar lunas tetapi A belum menyerahkan sertifikasi dan belum melakukan balik nama. Kemudian A menjual tanah yang sama kepada C. Nah, asas-asas hukum yang berlaku yaitu yang pertama, asas fakta sunt servanda, di mana termuat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian dibuat berlaku secara sah bagi mereka yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatnya. Nah, penerapan dalam kasus tersebut telah terikat secara sah dengan perjanjian jual beli kepada B. Perjanjian ini mengikat layaknya undang-undang dan harus dipenuhi. A melanggar asas ini dengan tidak menyerahkan sertifikat kepada B. Yang kedua, asas itikat baik atau Gondet Trout, di mana pasal 338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Penerapan dalam kasus ini A tidak beritikat baik karena menjual objek yang sudah sama dua kali.
Ini merupakan pelanggaran berat terhadap asas itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. B juga telah menunjukkan itikat baik dengan melunasi pembayaran. Yang ketiga yaitu tidak seorang pun dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ia miliki tersendiri. Penerapan dalam kasus tersebut yaitu setelah menjual tanah kepada B dan menerima pembayaran lunas, A secara yuridis tidak lagi memiliki hak penuh untuk menjual tanah tersebut kepada C. Nah, penjualan kepada C itu sudah catat hukum. Nah, selanjutnya siapa yang lebih dahulu dalam waktu dan lebih kuat dalam hak, di mana dalam penerapan kasus tersebut B yang membeli lebih dahulu memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan C. Namun dalam praktik hukum agraria Indonesia, asas ini dikombinasikan dengan prinsip publisitas atau balik nama. Selanjutnya yang kelima yaitu asas perlindungan pembelian beritikat baik, di mana berdasarkan jurisprudensi dan juga doktrin hukum, penerapan dalam kasus tersebut jika C adalah pembeli beritikat baik dalam kurung itu tidak memenuhi atau tidak mengetahui sepatutnya mengetahui bahwa tanah itu dijual kepada B dan telah melakukan balik nama, maka posisi C dilindungi hukum. Namun ini tidak menghapus tanggung jawab A kepada B. Selanjutnya asas tanggung jawab kontraktual, di mana termuat dalam pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi akibat prestasi. Penerapan dalam kasus yaitu A bertanggung jawab penuh atas prestasi yang telah dilakukan terhadap B. A wajib memberikan ganti rugi berupa kerugian nyata, keuntungan yang hilang, dan bunga dan biaya. Selanjutnya asas perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Penerapan dalam kasus tersebut yaitu tindakan A menjual tanah yang sama 2 kali bukan hanya prestasi, tetapi juga perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur yang terpenuhi yaitu ada perbuatan yang dimana menjual objek yang sama 2 kali. Yang kedua ada kesalahan di mana itu sengaja dan juga rawan. Yang ketiga ada kerugian di mana B itu dirugikan. Dan yang keempat ada kausalitas. Nah, selanjutnya asas kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan juga sistem pendaftaran tanah, penerapan dalam kasus tersebut itu kepastian hukum dalam jual beli tanah diperoleh melalui akta jual beli dan juga di hadapan PPATP, di mana PPATP merupakan pejabat pembuat akta tanah. Nah, pendaftaran balik nama di kantor pertanahan dan juga penerbitan sertifikat atas nama pembeli. Nah, yang terakhir saya akan memberikan saran. Nah, saran yang dapat kami berikan kepada pendengar semua yaitu yang pertama, pahami isi perjanjian dengan baik, di mana sebelum menandatangani perjanjian pasti memahami seluruh isi, hak dan kewajiban yang melekat. Sekali menandatangani, Anda terikat secara hukum. Yang kedua, buat dokumentasi yang kuat. Jangan hanya mengandalkan janji lisan atau kwitansi sederhana. Gunakan akta notaris atau PPATP, pejabat pembuat akta tanah, untuk transaksi penting, terutama yang menyangkut properti. Dan yang ketiga, proses balik nama. Dalam jual beli tanah, segera lakukan proses balik nama setelah pembayaran untuk menghindari jual beli ganda atau sengketa kepemilikan. Yang keempat yaitu konsultasi dengan ahli hukum. Untuk transaksi yang kompleks atau bernilai tinggi, sebaiknya berkonsultasi dengan notaris atau advokat untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal. Dan yang kelima, yang terakhir juga, waspadai etikat buruk. Lakukan pengecekan menyeluruh terhadap status objek perikatan, misalnya cek sertifikasi tanah di BPN sebelum melakukan transaksi untuk memastikan tidak ada masalah hukum. Sekian dan terima kasih.